tentang bioteknologi bidang pangan. Dan kelompok kami itu yang pertama adalah saya yang sebagai moderator, Saya sebagai penyanyi pertama. penyanyi kedua. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Imam, saya sebagai penyanyi pertama. Pengertian bioteknologi, ilmuwan yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Pembagian bioteknologi yaitu ada dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yang pertama, alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih, dan yang kedua menggunakan metode laba tanpa sterilisasi, dan yang ketiga barang yang diproduksi sedikit, dan yang keempat biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu biasanya menggunakan ragi dan bakteri. Bioteknologi modern, yang pertama alat yang digunakan sudah canggih, yang kedua berdasarkan penelitian, yang ketiga menggunakan sterilisasi modern, dan yang keempat produksi massal, dan kelima menggunakan enzim dan DNA. Pengertian bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan, yang bertujuan untuk menghasilkan produk bahan pangan manusia. Contoh bioteknologi pangan: memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatan roti kue, memanfaatkan mikroorganisme membuat asinan acar, memanfaatkan mikroorganisme untuk membuat mentega dan keju, memanfaatkan mikroorganisme membuat minuman beralkohol. Ini adalah tabel bioteknologi pangan. Produk seperti tempe, kecap, keju, yogurt, mentega, roti, nata de coco, tape, berpadat, unsur minuman anggur, monosodium glutamate, bahan panganan, kedelai, susu, gandum, kelapa, singkong, beras ketan, kacang tanah, buah anggur, air tebu. Mikroorganisme: Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Aspergillus Gerti, Lactobacillus bulgaricus, Leocanthomigraphis, Actibacter exarum. Penyanyi kedua akan dijelaskan oleh Saiful Arif. Di sini saya melanjutkan presentasinya Ahmad Yusuf dari rumah. Tapi dibuat dengan bahan utama berupa singkong dengan memanfaatkan mikroorganisme ada di dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka, asam asetat. Asam juga dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Agrobacter adiplex secara aerob dalam keadaan terdapat oksigen. Yang kedua, yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus, Thermophilus, Lactobacillus Bacillus, dan Bifidobacter. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang juga mengandung dalam susu menjadi asam laktat. Inilah yang menyebabkan asam pada yogurt. Yang ketiga, keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dalam proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasamaan susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri
bakteri asam laktat seperti Lactobacillus burgerius, Lactobacillus, SP dan Streptococcus thermophilus. Yang ketiga, tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas dari Indonesia, sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Pada dasarnya proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus aureus dan Rhizopus oligoropus pada biji kedelai. Cukup presentasi dari saya. Selanjutnya yang dipresentasikan oleh Maulana Ahmad Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Magdum akan menjelaskan. Saya Maulana Magdum akan menjelaskan penjelasan dari Syekh Ibrahim. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai secara tradisional. Proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus berti. Yang kedua, roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung terigu dan air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Pembuatan roti memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Yang ketiga, minuman beralkohol. Bir merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari biji serealia, sedangkan wine terbuat dari ekstrak buah anggur. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces, jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis minuman beralkohol. Dampak penerapan pengembangan bioteknologi terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik berubah secara genetik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran bakteri. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi terhadap kesehatan. Produk rekayasa digital kesehatan dapat juga menimbulkan masalah serius. Contohnya adalah menggunakan insulin. Hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol dapat disalahgunakan dibuat menjadi minuman beralkohol yang jika dikonsumsi terus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Wailah. Saya akan menjelaskan tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi terhadap ekonomi. Beragam produk dari bioteknologi menunjukkan bahwa bioteknologi mengandung dampak ekonomi yang membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Penggunaan hormon pertumbuhan sapi, bovine growth hormone atau IGH dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Jadi cukup sekian dari saya. Jadi cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.